Oke, sekarang kita coba soal pertama ya. Kita baca dulu soalnya. Urutan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar adalah titik-titik. Oke, supaya mudah kita ubah setiap bilangan di sini menjadi bilangan desimal ya, teman-teman. Yang pertama kita punya 0,44 ya, 0,44 ya. Nah, jadi 0,44 ini ya udah bilangan desimal, jadi kita biarin aja ya. Kemudian yang kedua, 1 dikurang 5 per 9. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Kalau nggak ada pernya ini kan berarti per 1 ya. Jadi ini kita ubah jadi 9 per 9. Nah, ini dikurangi 5 per 9 atau 4 per 9. Nah, kita ubah 4 per 9 jadi bilangan desimal. Kita bisa pakai pembagian bersusun ya. Sekarang aku bagi di sini, 4 dibagi 9 kan nggak cukup nih. Tambahin 0 ya, tambahin 0. Jadi ini juga kita tambahin 0. Nah, 40 bagi 9 yang mendekati 4 ya. 4 kali 9 36. Ini dikurangin sisa 4. 4 nggak cukup, kasih 0 lagi. 40 bagi 9, 4 lagi. Dan seterusnya ya. Sehingga ini nanti berulang terus. 4, 4, 4 dan seterusnya ya, teman-teman. Nah, jadi ini 0,4444 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, oke ini aku hapus dulu ya. Yang ketiga kita punya 44,4%. Nah, persen itu per berapa? Per 100 kan? Jadi 44,4 per 100. Nah, ini kan dibagi 100, nolnya ada 2, jadi ini komanya turun 2 ya. 1, 2. Sehingga menjadi 0,444. Nah, kita udah dapat semua. Berarti yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil berarti yang ini ya. Yang paling kecil yang ini, kemudian berikutnya ini. Nah, yang paling besar yang ini. Nah, jadi urutannya yang mana teman-teman? Jawabannya yang mana? Berarti 0,44, kemudian 44,4% ya. Kemudian 1 dikurangi 5 per 9. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, bisa ya teman-teman? Oke, kita lanjut soal nomor 2 ya. Tabel berikut menyatakan operasi ini teman-teman ya. Operasi ini didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini ya. Untuk semua AB adalah anggota himpunan 0, 1, 2, dan 3. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar, di mana P-nya itu ini, kemudian Q-nya 2. Oke, jadi kita harus membandingkan nilai P dan Q ya. Pertama ya berarti kita harus cari dulu 0 ya, 0 kemudian kotak palang 2. Nah, jadi operasinya kan didefinisikan ini ya. Jadi kita bisa pakai ini ya. Oke, jadi di sini ini A-nya, ini B-nya gitu kan. Sehingga kita punya 2 kali bulat titik. Nah, A-nya ini kan tadi 0 ya. Kemudian kotak gini. B-nya 2. Nah, yang harus kita kerjakan pertama yang ini ya. 0 kotak 2 ini 2. Nah, jadi ngelihatnya gimana? Jadi dilihat di sini ya. Jadi 0 0 kan ini kan ya. Ini 0 ya, ini 0 kemudian 2. Nah, ketemu di mana? Di sini kan. Jadi hasilnya 1. Ya, jadi nilai dari ini itu adalah 1 ya. Nah, seperti ini. Kemudian 2 bulat titik 1 kita lihat di tabel ini. Oke. Sehingga 2-nya di sini, 1-nya di sini. Nanti ketemunya di sini. Hasilnya juga 1. Oke, hasilnya ini adalah 1. Sekarang kita tahu bahwa ini nilainya 1. Kita cari sekarang yang 3, kotak 3. Nah, 3-nya di sini juga 3. Jadi ketemunya kan di sini, ya. Ini nilainya juga 1. Kita bandingkan antara 1 dengan 2 besar yang mana? Besar Q ya, atau P-nya lebih ke kecil. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, seperti itu ya. Bisa ya. Oke, lanjut soal nomor 3 ya.
Jika 13 dikurangi 3 kali 8 dibagi P pangkat setengah sama dengan 1, maka P-nya berapa? Oke, jadi di sini ada operasi hitung campuran ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian harus tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Kalian bisa pakai prinsip PEMDAS ini ya. Jadi parenthesis, exponents, multiply, divide, add, sama subtract. Oke, jadi ini urutan dari pengerjaan operasi hitung campuran. Oke, pertama yang mesti dikerjain dulu itu kalau ada operasi dalam tanda kurung, kemudian akar atau pangkat, baru pembagian atau perkalian, terus penjumlahan atau pengurangan. Ya, kalau kita lihat di sini, ini kan ada pengurangan, perkalian, sama pembagian. Ada juga bentuk pangkat ya. Nah, cuman di sini P-nya itu kan kita masih belum tahu kan, ini variabel gitu. Jadi kita nggak bisa kerjain ini. Jadi yang kita dulukan yang ini ya. Oke, kita tulis di sini 3 dikali 8 dibagi P pangkat setengah. Nah, kalau ada operasi hitung perkalian sama pembagian ya, dikerjakan dari kiri ke kanan ya. Nah, seperti ini. Oke, sehingga ini hasilnya berapa? 24 per P pangkat setengah ya. Sama aja aku tulis kayak gini ya. Nah, baru kita sederhanakan. Di sini kita tulis 13 dikurang 24 per P pangkat setengah ya, sama dengan 1. Otomatis nilai dari 24 per P pangkat setengah ini 12 dong. Ya enggak? Kan 13 dikurangin 12 kan 1. Oke. Kemudian P pangkat setengahnya berapa? Berarti 2 ya. Nah, jadi P-nya kita tinggal kuadratin kedua ruas ya. Nah, supaya apa? Supaya pangkatnya ini jadi 1. Kan kalau ada bilangan berpangkat dipangkatin lagi kan pangkatnya jadi 1 ya. Sehingga ini jadi P, ini 4. Jadi jawabannya yang C. Oke, ini gampang ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, soal berikutnya. Jadi di sini ada suatu diagram alir seperti ini ya. Nah, kita langsung aja baca soal yang nomor 4. Bilangan asli M dan N memenuhi kedua pernyataan berikut. Jika input X sama dengan 3 ya, maka Z-nya 12. Kalau input X-nya 4, hasilnya 18. Kita disuruh nyari nilai M. Nah, M kan ada di mana nih? Sini ya, M ya. Oke, kita cek dulu. Kalau misalkan kita masukin X-nya 3 ya. X-nya 3 di sini. Nah, lanjutnya kan apakah X-nya prima? Nah, 3 ini termasuk bilangan prima apa enggak? Iya ya, 3 ini bilangan prima. Jadi dia lanjut ke sini ya. Oke, jadi masih ingat bilangan prima? Bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri dimulai dari 2. Jadi bilangan prima itu berapa aja? Mulai dari 2 ya. Nah, jadi ada 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian setelah kita lanjut ke sini, nah Y-nya itu 4X min 2, dimana X-nya 3. Berarti Y-nya berapa ini? 4 dikali 3, 12. 12 dikurangin 2, 10. Ya. Nah, lanjut lagi. Setelah ketemu Y-nya 10, kita bisa cari L-nya. L-nya itu Y per 2 dikurangin 1, dimana Y-nya 10. 10 dibagi 2 berarti berapa? 5. 5 dikurangin 1 berarti 4. L-nya 4 ya. Nah, jadi kita bisa cari M-nya nih di sini karena kita tahu nilai Z-nya ya. Jadi Z-nya 12, kita masukin 12 sama dengan L-nya 4 ditambah M pangkat 3. Berarti M pangkat 3-nya kan 12 dikurangin 4 atau 8 ya. Jadi M-nya akar pangkat 3 dari 8 alias 2. Nah, dapat ya jawabannya yang B gitu. Nah, sekarang lanjut soal nomor 5, masih menggunakan diagram alir yang sama. Nah, di sini kita disuruh mencari nilai dari N. N-nya yang mana? N di sini kan N kan ada di sini, ya. Nah, jadi kita masukin data yang selanjutnya ya. Kalau X sama dengan 4, Z-nya 18. Sekarang ini aku ganti. Oke, ini aku hapus ya. Nah, kalau X-nya sama dengan 4, ya. Apakah X-nya ini bilangan prima? Nah, bukan ya, 4 bukan bilangan prima, jadi dia
jalannya ke kanan sini, ya kan? Nah, jadi y-nya bisa kita cari x kuadrat dikurangin x, berarti 4 kuadrat dikurangin 4. 4 kuadrat berarti 16, 16 dikurangin 4, 12 ya. Nah, kemudian di sini kan kalau x-nya 4, z-nya 18 ya. Jadi di sini aku tulis 18 ya. 18 itu sama dengan n dikali banyaknya faktor positif dari y. Nah, y-nya kan ketemu 12 tadi ya. Y-nya ketemu 12. Nah, faktornya 12 berapa aja? Nah, kita tulis 12. 12 ini bisa dibagi berapa aja? 1 bisa nggak? Bisa kan? Hasilnya 12. Kalau 2 hasilnya 6. Kalau 3 hasilnya 4. Nah, jadi faktor 12 itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi faktor positif dari y itu ada 6 banyaknya ya. Jadi ini 6. Maka kalau mau nyari n ya berarti 18 dibagi 6 sama dengan 3. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, gitu ya. Oke, sekarang lanjut soal nomor 6 ya. Nah, ini aku hapus dulu semuanya ya. Oke, jadi soal nomor 6 ini kita disuruh mencari nilai z-nya jika x-nya itu 6, inputannya 6, teman-teman. Oke, sekarang kita coba sama-sama ya. Kalau x-nya sama dengan 6. Nah, 6 ini bilangan prima apa bukan? Nah, dia bukan ya. Jadi dia larinya ke sini ya. Jadi ini bukan ya. Jadi dia ke sini ya. Sehingga nanti y-nya ya x kuadrat berarti 6 kuadrat dikurangin 6. 36 dikurangin 6 30 ya kan? Nah, kan kita disuruh nyari z. Z sama dengan apa teman-teman? N ya. N dikali bentar. Nah, z sama dengan N-nya tadi kan udah dapet ya. N-nya itu 3. Jadi kita pakai jawaban dari soal nomor 5. N-nya itu 3. Dikali banyaknya faktor positif dari Y. Nah, Y-nya di sini 30. Nah, kita cari faktornya 30 dulu. Ya. Berapa aja? 1, 15. 2, 1 30 ya maksudku. 1 30, 2 15 ya. Kemudian 3 10, kemudian 5 6 gitu ya. Jadi banyaknya faktornya ada berapa ini tuh? 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jadi ini telah 8. Berarti z-nya adalah 3 kali 8 24. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, gampang ya, teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 7. Kita baca dulu soalnya. Misalkan A dan B merupakan dua bilangan real dengan A nggak sama dengan 0, sehingga fungsi f dengan fx ax plus b, ya aku tulis di sini, jadi fx-nya itu ax plus b, ya, ax plus b memiliki inverse, ya, yang memenuhi f inverse 2A plus 2B itu sama dengan 1. Kemudian kita disuruh apa ini? Kita disuruh mencari hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar. Nah, di mana P-nya itu A tambah B, kemudian Q-nya itu 0. Nah, gimana ini caranya? Ya berarti kita harus cari dulu berapa nilai P, berapa nilai Q-nya udah tahu ya, 0. Berarti kita cari nilai P-nya aja. Nah, caranya gimana? Ya berarti kita harus cari inverse dari fx dulu, ya. Nah, teman-teman kan mestinya udah pada dapat ya inverse. Jadi intinya kalau kita mau cari inverse dari suatu fungsi, ini kan bisa kita tulis fx-nya itu kan y sama dengan ax plus b gitu ya. Nah, kita ubah sedemikian rupa sehingga nanti jadi x sama dengan, nah, sesuatu di mana ini dalam variabel y gitu teman-teman ya. Nah, caranya gimana? Ya berarti kita putar dulu, berarti ax plus b sama dengan y, kan nggak apa-apa ya kita flip kayak gini.
Kemudian berarti AX-nya sama dengan Y min B ya. Jadi kita isolasi yang variabel X di sebelah kiri. Kemudian kedua ruas ini kita bagi A sehingga kita dapat X-nya sama dengan Y min B per A. Nah, jadi dari sini kita udah dapat inverse-nya. Ini langsung bisa kita ubah jadi F inverse X ya. Nah, Y-nya kita tinggal ganti X min B per A. Oke. Nah, kemudian baru kita masukin. Di sini kan kita punya F inverse 2A plus 2B sama dengan 1 ya. Jadi X-nya di sini ya kita ganti jadi 2A plus 2B gitu. Jadi kita masukin F inverse 2A plus 2B ya, berarti X di sini otomatis juga harus kita ganti jadi 2A plus 2B gitu ya. Kemudian dikurangin B, kemudian dibagi dengan A. Nah, seperti itu. Nah, nilai dari ini itu adalah 1. Jadi 1 sama dengan 2A ditambah 2B dikurangin B positif B ya per A. Oke, kalau kedua ruas ini kita kalikan dengan A sehingga nanti ini jadi A sama dengan 2A plus B. Oke. Nah, ini kalau kedua ruas kita kurangi dengan 2A, berarti ini nanti min A sama dengan B kan gitu teman-teman ya. Nah, kalau ini kita tambahin kedua ruas dengan A ya. Nah, kayak gini. Ini kan 0, ini A plus B gitu. Jadi A plus B nya kan dapat kita, dimana nilainya adalah 0. Oh, ternyata P nya 0, Q nya 0, berarti kuantitas P itu sama besar ya dengan kuantitas Q. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya, bisa ya teman-teman. Ya, lanjut soal nomor 8 ya. Kita baca dulu. Garis L yang ini ya, garis L melalui titik B, oke, pada persegi ABCD dan tegak lurus terhadap diagonal BD. Oke, jadi diagonal BD ini ya. Nah, ini ya. Diagonal BD. Jika P, Q adalah koordinat dari B, jadi koordinatnya ini P, Q. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai P plus Q. Nah, P plus Q berapa? Ini ya pertanyaannya. Nah, gimana nih caranya? Oke, di sini kita harus paham sifat dari sebuah persegi. Ini kan bangun ABCD ini kan persegi ya. Persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang ya. Nah, 2 sisi yang berhadapan itu sejajar. Jadi ini sejajar dengan ini sejajar dengan ini. Kemudian semua sudutnya siku gitu. Oke. Nah, jadi koordinat dari titik D ini udah pasti 1, titik-titik gitu ya. Jadi absisnya atau X-nya itu udah pasti sama dengan ini ya. Sedangkan koordinat titik B itu sudah pasti X-nya atau absisnya itu sama dengan ini teman-teman, dengan 5. Ini 5, titik-titik ya, karena ini dia sejajar gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ini berarti berapa ordinatnya atau Y-nya? Nah, yang ini itu sama dengan sini. Jadi aku kasih tanda ya. Jadi yang ini sama dengan ini. Oke. Kemudian yang ini sama dengan sini. Jadi ini otomatis pasti 1. Ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya kan ini yang ini nih ya. Yang ini kan sama dengan sini. Nah, yang di sini yang aku kasih warna ini deh ya. Nah, ini udah pasti sama dengan sini. Oke, jadi ini adalah 5. Seperti itu ya. Nah, jadi P-nya 5, Q-nya 5. Kalau kita jumlahin P tambah Q ya berarti 5 tambah 5 berarti 10. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Oke, lanjut soal nomor 9 ya. Nah, ini masih pakai data yang sebelumnya ya, yang persegi sama garis L ini ya teman-teman. Kita disuruh mencari persamaan garis L.
Nah, ini nih. Gimana caranya? Oke, tadi kan kita tahu bahwa garis L ini itu tegak lurus dengan diagonal BD, ya, dengan garis BD. Oke. Nah, kemudian garis L ini melalui titik ini kan, B kan, ya, melalui titik B di mana koordinatnya 5,5. Nah, untuk menggambar suatu garis, ya, minimal kita harus punya dua titik atau satu titik dengan satu gradien. Nah, di sini kita harus cari dulu gradien garis L itu berapa gitu ya. Nah, gimana nih caranya? Nah, kita cari gradien garis L, ya, dari informasi ini, ya, L tegak lurus BD. Jadi kita harus cari dulu gradien garis BD. Aku cari di sini ya. Gradien garis BD. Kita bisa pakai Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita pakai titik B sama D, ya. Jadi tadi kan kita punya titik B-nya kan 55 gitu kan, ya. Kemudian D-nya 1, 1. Nah, kita bisa pakai ini X1, Y1, ini X2, Y2. Urutannya nggak masalah ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau yang 5 ini X1, yang 5 di sini Y1, nggak apa-apa ya. Nanti hasilnya akan sama saja. Di sini aku pilih seperti ini biar mudah aja ya. Nah, jadi Y2-nya 5 dikurangin Y1-nya 1 per X2-nya 5 dikurangin X1-nya 1. Berarti 4/4 alias 1. Nah, kalau ada dua garis yang tegak lurus seperti ini, artinya hasil kali kedua garis ini, hasil kali gradien dari kedua garis ini adalah berapa? Adalah minus 1. Ya, jadi gradien garis L dikali 1 sama dengan minus 1. Jadi gradien garis L min 1 bagi 1 berarti min 1. Nah, baru kita cari persamaan garisnya. Kita bisa pakai Y min Y1 M X min X1. Di sini aku pakai X1 Y1-nya yang ini ya. Karena garis L melalui titik B ya. Nah, jadi ini yang kita pakai X1 Y1 yang ini, titik B ini. Oke. Nah, berarti Y dikurangin 5 sama dengan min 1 X dikurangin 5. Sekarang kita expand yang ini ya. Jadi min 1 dikali X min 1 dikali min 5 plus 5. Oke, ini kedua ruas aku tambahin 5 berarti Y nya min X plus 10. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut soal nomor 10. Nah, masih sama ya, kita pakai data yang ada di sini. Kita disuruh mencari jarak A ke garis L. Nah, ini A-nya kan ada di sini ya, ke garis L. Jadi jarak suatu titik ke garis itu diambil yang paling dekat, teman-teman. Jadi misalkan garis L-nya di sini ya. Garis L-nya di sini. Bentar. Nah, garis L-nya ini ya. Nggak keluar. Nah, ini L-nya, kemudian A-nya di sini misalkan. Nah, jadi jarak suatu titik ke garis itu yang paling dekat. Berarti diambil yang tegak lurus. Nah, seperti ini. Misalkan ini A aksen. Nah, jadi jarak dari garis A ke L itu yang tegak lurus ya. Oke. Nah, koordinat A-nya tadi kan 1,5. Sedangkan persamaan garis L kan ini ya. Y sama dengan min X plus 10. Sebenarnya di sini kita bisa pakai rumus aja. Oke, jadi misalkan jarak dari titik A ke garis L ini aku namain D. Nah, kita bisa pakai rumus ini ya. D sama dengan nilai mutlak dari AX1 plus BY1 plus C, oke, dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. Nah, di sini mungkin teman-teman bingung A sama B-nya sama C-nya yang mana gitu ya. Nah, jadi kita ubah dulu persamaan yang ini ya. Kita ubah jadi bentuk seperti ini. Ya, jadi ini kan bisa kita ubah jadi ini kan, kalau min X-nya kita pindah sama 10-nya berarti langsung jadi gini kan. X plus Y ya, min 10 sama dengan 0.
ya, atau bisa kita tulis 1 kali X plus 1 kali Y min 10 sama dengan 0 gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa A-nya itu 1 ya, kemudian B-nya itu 1 juga. Nah, terus yang terakhir C-nya ini sama dengan min 10 gitu ya. Kemudian X1 ya, satunya yang ini X1, ini Y1. Jadi D-nya ini sama dengan mutlak A-nya dari 1 kali X1-nya 1 ditambah B-nya 1 kali Y1-nya 5 ditambah min 10, langsung kurangi 10 ya. Nah, gini per akar A kuadrat ditambah B kuadrat, 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, berapa ini? 1 tambah 5, 6 kurangi 10, 6 kurangi 10 itu min 4 dibagi ini 1 tambah 1 2 akar 2. Nah, karena ini dimutlakin jadi ini jadi positif ya, 4 per akar 2. Kemudian dirasionalkan akar 2 per akar 2 jadi berapa? 4 per 2 akar 2 alias 2 akar 2 gitu ya, 2 akar 2. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Lumayan sulit ya untuk yang ini. Oke, kita lanjutkan soal nomor 11 ya. Kita baca dulu. Persegi ABCD memuat E pada AD ini ya. Sehingga gradian BE garis ini ya, teman-teman, sama dengan 2. Di mana koordinat titik B ini 0,0, koordinat titik C 2,0. Jika koordinat titik E adalah P, Q, jadi koordinatnya ini P, Q ya. Kita disuruh mencari nilai 5P min Q. Oke, gimana ini? Nah, mirip dengan soal sebelumnya, ini kasusnya persegi ya. Jadi persegi itu kan memiliki panjang sisi yang sama ya. Jadi semua sisinya sama panjang. Nah, kalau koordinat titik B itu 0,0 sedangkan C 2,0 berarti panjangnya BC berapa? Ya, panjangnya BC berarti 2. Berarti ini juga 2, ini juga 2. Yang AD sama ya juga 2. Nah, sekarang di sini kan kita tahu gradian garis BE ya. Jadi gradian garis BE itu sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang kita tahu koordinat B sama E di sini. Jadi 0 di sini aku namakan misalkan ini X1, ini Y1, berarti P-nya ini X2, Q-nya Y2. Kita bisa pakai rumus Y2 min Y1 per X2 min X1 ya untuk mencari gradien. Oke. Nah, jadi di sini nilainya sama dengan 2. Sekarang kita masukin Y2-nya Q ya, Y1-nya 0, kemudian X2-nya P, kemudian X1-nya juga 0 sama dengan 2. Atau Q per P sama dengan 2 atau Q sama dengan 2 kali P. Ya. Nah, terus gimana kalau mau nyari nilai P sama Q-nya? Nah, sekarang kita coba bikin garis bantu seperti ini. Ini kita tarik tegak lurus di sini ya, siku-siku. Oke. Misalkan ini aku namakan titik F yang di sini nih, ya, titik F. Berarti kan panjang EF ini kan sama dengan panjang AB, ya kan? Yaitu 2. Nah, gitu kan. Berarti koordinat titik F di sini ya, berarti sama aja dengan berapa? Sama aja dengan ya, koordinat titik F di sini berarti X-nya itu sama dengan P ini, teman-teman ya. Sama dengan P, sedangkan Y-nya sama dengan 0 di sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bisa cari panjangnya BF dong. Berarti BF itu berapa panjangnya? BF itu panjangnya adalah ya berarti P dikurangi 0 ya. P dikurangi 0. Nah, seperti itu. Oke. Karena
ini kan koordinatnya P, 0 teman-teman ya. Jadi kalau kita mau nyari koordinatnya, maksudku panjangnya BF ya berarti tinggal P dikurangi 0 alias P. Nah, gradien ya, gradien itu sebenarnya ya, gradien dari garis BE ya, itu sama aja dengan FE ya. Sebenarnya sama kayak tan ya. Depan per samping teman-teman ya. Jadi sama aja dengan FE dibagi BF ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan gradiennya 2. Nah, FE-nya sama dengan 2 kan ya. Kemudian BF-nya itu P. Jadi P-nya berapa? Jadi P-nya sama dengan 1. Oke. Nah, kalau kita udah tahu P-nya, maka Q-nya bisa dicari dong. Q kan 2P. Berarti Q-nya sama dengan 2 kali 1 alias 2. Kalau kita mau nyari 5P dikurangi Q, ya, 5P dikurangi Q, ya udah berarti 5 kali 1, 5 dikurangi Q-nya 2, berarti 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, gitu ya. Oke, lanjut soal nomor 12. Nah, di sini kita disuruh nyari panjang dari BE ya. Nah, ini mudah nih ya kalau mau nyari panjang BE karena kan kita udah dapat segitiganya kan. Seperti ini kan, misalkan ini F ya, ini E, ini B. Ini kan siku-siku di F sini, ya enggak? Nah, BF-nya kan kita sudah tahu tadi ya. Nilainya kan panjangnya kan sama dengan P, di mana P-nya 1. Jadi ini otomatis dari 0 ke 1 ya, ini kan 0 0 sedangkan ini 1 0. Nah, berarti panjangnya ini udah pasti 1. Sedangkan EF sama dengan AB which is 2 ya. Nah, berarti kita tinggal pakai teorema Pythagoras, berarti BF-nya sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 1 tambah 4 5. Jadi akar 5. Jadi jawabannya yang D. Gitu ya. Lanjut soal nomor 13. Nah, kita disuruh mencari jarak C ke BE ya. C-nya di sini, BE-nya garis yang ini ya. Yang udah ada gradiennya ini ya. Nah, jadi kita coba cari persamaan garis BE dulu. Tadi kan gradien garis BE ya. Gradien garis BE kan 2 ya. Nah, kemudian melalui 0,0. Nah, di sini kita bisa cari persamaan garisnya. Y min Y1 sama dengan MBE ini dikalikan X min X1. Jadi Y dikurangin ini X1 ini Y1-nya ya. Min 0 sama dengan 2 kali X min 0 juga. Jadi Y-nya sama dengan 2X. Oke. Nah, ini juga bisa kita tulis 2X sama dengan Y atau 2X min Y sama dengan 0. Oke. Nah, kita pakai rumus yang seperti sebelumnya ya. Di mana? Di sini ya. Kita pakai ini, teman-teman ya. Jadi ini aku copy aja. Oke. Nah, ini ya. Ini aku copy dulu. Terus kita kerjakan di sini ya. Nah, jadi kalau untuk kasus ini berarti A-nya berapa? Ini aku hapus-hapusin dulu ya. Nah, ini ya. Nah, jadi A-nya itu sama dengan 2 ya. Kemudian untuk B-nya sama dengan berarti berapa di sini? Nah, berarti B-nya itu sama dengan min 1, teman-teman. Ya, kalau nggak ada ini berarti 1. Jadi B-nya di sini sama dengan min 1. Sedangkan C-nya, nah di sini kan nggak ada nih konstantanya. Berarti C-nya sama dengan 0 ya. Aku tulis di sebelahnya sini mungkin ya. Nah, jadi C-nya sama dengan 0. Oke. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Tinggal kita masukin ya. X1 Y1-nya. Nah, ini kan koordinat titik C-nya kan 2,0. Nah, jadi ini X1, ini Y1-nya. Jadi D-nya sama dengan mutlak A-nya 2 kali X1 2 ditambah B-nya itu min 1 ya. Kali Y1-nya 0 ditambah C-nya 0 dibagi akar A kuadrat
berarti 2 kuadrat ya, ditambah B-nya min 1. Min 1 kuadrat. Nah, jadi D-nya sama dengan mutlak dari 4 ditambah 0 tambah 0. Ini 4, ini akar 5 ya. Ini udah positif. Jadi ini kita rasionalkan dulu. Kalikan akar 5 per akar 5. 4 per 5 akar 5. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut soal nomor 14. Kita baca dulu soalnya. Banyaknya susunan 5 huruf berbeda dari huruf U, T, B, K, dan N dari kiri ke kanan dengan huruf B dan K harus berdekatan adalah titik-titik. Oke, jadi ini adalah soal tentang kaidah pencacahan ya, teman-teman. Jadi di sini ada 5 huruf yang mau ditaruh di 5 tempat gitu kan. 1, 2, 3, 4. Ada 5 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi di sini ada syarat ya. Huruf B dan K ini harus berdekatan. Jadi B sama K ini harus selalu berdampingan ya, teman-teman. B dan K. Nah, jadi B sama K ini harus selalu berdampingan. Oke? Ya, jadi kita bisa anggap B dan K ini sebagai satu kesatuan gitu ya. Satu kesatuan. Ya, sehingga nanti kita bisa anggap ada 4 huruf ya, di mana yang lain itu adalah ya huruf yang tersisa, ada U, ada T, ya ada N. Nah, kotaknya di sini otomatis nanti juga akan berubah jadi cuman seolah-olah menjadi 4 gitu ya. Kenapa kok gitu? Karena ini kan makan 2 tempat ini, dan ini selalu berdampingan gitu ya. Jadi seolah-olah ada tinggal 4 tempat sekarang gitu. Karena keisi cuman apa namanya kan? Ya ini kan jadi satu kesatuan. Jadi seolah-olah ada 4 gitu. 1, 2. Nah, ini jadi 3, ini 4 kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi cara mengatur 4 apa namanya ya 4 huruf ini ya sebenarnya 5, cuman karena ini satu kesatuan kan dianggap 4 huruf ya. Nah, dalam 4 kotak di sini berarti banyaknya adalah 4 faktorial gitu. Oke. Nah, cuman B dan K ini kan bisa dibolak-balik ya. Selain B dan K kan bisa juga nanti susunannya K sama B. Nah, sehingga 4 faktorial ini juga harus dikali dengan 2. Gitu, ya. Mungkin ada yang bertanya, dari mana dapat 4 faktorial ini? Jadi ini juga bisa dicari dari permutasi 4-4 ya. Banyak cara untuk menaruh 4 ini, huruf ini dalam 4 tempat ini, teman-teman. Ya. Nah, itu rumusnya kan P44 gitu. Jadi ini 4 faktorial, 4 min 4 faktorial. Jadi 4 faktorial dikurangi 0 faktorial ya. Ini kan sama aja dengan 4 faktorial. Atau langsung pakai gini juga boleh, 4, 3, 2, 1. Ya. Nah, cuman karena ini ada 2 kemungkinan seperti ini, makanya dikali 2. Nah, ya udah, kita hitung. Jadi ini 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. Nah, ini kali sini 12, 12 kali 1, 12 kali 2, 20. Oh, maaf, 4 kali 3, 12 kali 2, 24 ya. Ini 24, sorry. 24, kemudian dikali 2 berarti 48. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 15, kita baca dulu soalnya. Banyak susunan 5 huruf berbeda dari huruf A, B, C, D, dan E dari kiri ke kanan dengan huruf ketiga B, C, atau D ya, serta huruf pertama bukan A adalah titik-titik. Oke, gimana nih caranya, teman-teman? Jadi ini syaratnya ada 2 ya. Huruf ketiga itu bisa B, C, atau D, kemudian huruf pertamanya nggak boleh A. Nah, gimana ini? Oke, jadi kita bikin aja semua kemungkinannya ya. Yang pertama itu kan ini anggaplah ada 5 kotak gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan huruf ketiga kan di sini nih ya. Jadi kita anggap
yang mengisi di sini nih hanya huruf B misalkan. Jadi ini kemungkinan pertama, yang mengisi huruf ketiga ini huruf B ya, huruf B. Jadi ini udah di booking nih ya, huruf B aja yang boleh di sini. Berarti ini kan banyak kemungkinannya ya cuma satu teman-teman. Iya enggak? Nah karena udah dipakai satu ya, berarti sisanya tinggal berapa yang tersedia? Tinggal 4 kan? A, C, D, E ya. Ini ada 4 huruf lagi nih. Ya kan? Nah, sekarang syarat berikutnya huruf pertama nggak boleh A. Berarti yang bisa ngisi sini itu hanya C, D, E ya nggak? Jadi ini 3 kemungkinan yang boleh masuk sini. Nah, karena udah diambil 2 ya, diambil 2 huruf ya. Jadi nanti sisanya tinggal berapa? Tinggal 3 ya kan. Jadi 4 ini diambil 1, jadi tinggal 3 huruf. Nah untuk 3 sisanya ini kan udah bebas, ya udah berarti sini 3 huruf ya yang tersisa yang bisa masuk, kemudian ini tinggal 2 huruf, tinggal 1 huruf. Kenapa begitu? Karena ini hurufnya nggak boleh sama. Nah di sini nih ada tulisannya ya, makanya ini berkurang. Oke, nah jadi seperti itu. Nah nanti kemungkinan kedua juga mirip ya, akan sama caranya. Nah cuman di sini bedanya adalah huruf ketiganya kan huruf C gitu ya, huruf C. Nah tapi nanti cara menghitungnya sama, jadi yang boleh masuk sini tinggal 1 huruf aja gitu kan. Yang tersisa berarti tinggal A, B, D, E. Nah A kan nggak boleh di sini, berarti yang boleh ngisi cuman B, D, E ya, B, D, E. Oke, B, D, E, sehingga nanti yang boleh mengisi huruf pertama itu hanya ada 3, persis sama ya. Nah nanti ini sisanya, ya udah ini 3, 2, 1. Begitu pula juga nanti dengan yang nomor 3, banyaknya akan sama teman-teman ya. Jadi untuk yang pertama ini kan kemungkinannya kan berarti 3 kali 3 kali 1 kali 2 kali 1, berarti 9 ya kali 2 18 ya, 18. Yang kemungkinan kedua juga sama, nanti kalau kita hitung hasilnya 18. Kemungkinan 3 juga 18. Ya udah berarti 18 kali 3 atau 54. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah kira-kira seperti itu ya caranya ya. Oke lanjut soal berikutnya, yaitu soal nomor 16. Kita baca dulu soalnya ya. Daerah S dari bidang kartesius adalah himpunan semua solusi dari sistem pertidaksamaan linear berikut. Oke, pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Oke, silakan teman-teman baca sendiri ya. Nah, yang pasti kita harus coba cari daerah penyelesaiannya ya. Jadi dari sistem pertidaksamaan linear ini solusinya itu merupakan sebuah daerah atau luasan. Oke. Nah yang pertama gimana caranya? Nah kita coba gambar ketiga garisnya dulu. Jadi anggap aja tandanya di sini bukan pertidaksamaan tapi persamaan ya. Kita mulai dari 3x plus y sama dengan 3. Kita ubah jadi sama dengan semua. Kita ubah jadi sama dengan semua ya tandanya. Jadi kalau x-nya 0 ya, jadi ini kita ilangin gitu ya. Jadi y sama dengan 3 gitu. Oke. Nah kalau y-nya yang 0, nah ini kita ilangin, jadi 3x sama dengan 3, berarti x-nya 1. Jadi nanti gambarnya kira-kira 03, misalkan di sini ya 1, 2, 3, ini 1, 0 sini. Jadi garisnya kira-kira yang warna biru ini ya. Nah gini ya. Oke. Nah ini 3, ini 1. Kemudian yang kedua, min 2x plus y sama dengan min 2. Sama ya, kalau x-nya 0 berarti y-nya min 2, kalau y-nya yang 0 berarti x-nya 1. 0 min 2 di mana? Di bawah ya. Nih. Nah, ini min 2, 1, 0 sini. Jadi gambarnya yang garis warna hijau ini ya. Nah, kira-kira gini. Oke. Kemudian yang terakhir x sama dengan 5. Yang pertama, ini yang kedua,
2, yang ketiga X sama dengan 5. Nah, kalau X sama dengan 5 berarti di sebelah garisnya vertikal. Nah, ini X sama dengan 5 kan di sebelah kanan sini ya. Misalkan biar nggak jauh-jauh, 5-nya tak bikin di sinilah ya, biar nggak terlalu besar gambarnya ya. Nah, jadi vertikal misalkan warna merah kayak gini. Nah, gini nih. Oke. Nah, sekarang kita cari daerahnya ya, baru kita lihat tanda pertidaksamaannya di sini. 3x plus y kan tadi kan yang warna biru ini, jadi kalian lihat garis warna biru. Nah, sekarang kita uji tanda ya. Yang pertama itu untuk 3x plus y lebih besar sama dengan 3. Nah, di sini lebih gampang kalau kita ngujinya itu pakai 0,0 karena ngitungnya enak ya. Caranya gimana? Tinggal kita masukin aja gitu. Jadi 3 kali 0, 0 ditambah y-nya juga 0, lebih besar sama dengan 3. 0 tambah 0 kan 0 ya, lebih besar 3. Nah, pertidaksamaan ini bernilai benar apa salah? Bernilai salah. Nah, artinya kalau salah ya, 0,0 di sini itu bukan daerahnya. Artinya daerah yang di sebelah kirinya garis biru ini bukan daerahnya. Jadi daerahnya yang di sebelah kanan, yang sini ya kan? Nah, cuman di sini aku balik ya. Yang bukan daerahnya itu yang bersih. Jadi yang daerahnya itu yang bersih. Jadi yang bukan daerahnya yang aku arsir. Nah, seperti itu ya. Jadi kebalikannya. Sekarang yang berikutnya yang nomor 2 ya. Min 2x plus y kurang dari sama dengan min 2. Sama ya. Nah, garisnya tadi kan yang hijau ini ya, yang ini nih ya, yang ini. Nah, kita cek juga pakai 0,0 ya. 0,0 kan di atasnya. Min 2 kali 0, 0 ditambah y-nya juga 0 kurang dari sama dengan min 2. 0 kurang dari sama dengan min 2. Benar apa salah ini? Nah, harusnya 0 itu lebih besar daripada min 2. Jadi ini juga salah. Artinya apa? Artinya daerah di atas garis yang warna hijau itu bukan daerahnya. Berarti daerahnya yang bawah ya. Nah, sekali lagi yang aku arsir adalah yang bukan daerahnya. Supaya nanti kelihatan yang irisan dari semua daerah itu yang bersih ya. Nah, yang terakhir x lebih kecil sama dengan 5. Oke. Yang ketiga di sini x kurang dari sama dengan 5. Garisnya kan yang ini. Misalkan aku uji juga dengan 0,0 di sebelah kirinya kan ya. Berarti x-nya 0. Nah, berarti 0 karena nggak ada y-nya ya udah. 0 kurang dari sama dengan 5. Nah, ini kan benar. Artinya daerah di sebelah kiri garis yang warna merah itu merupakan daerahnya. Jadi yang aku arsir adalah yang bukan daerahnya yang kanan berarti. Nah, ini kan kelihatan yang bersih kan ini nih ya. Nah, jadi yang bersih ini adalah daerah penyelesaiannya. Gitu. Ya, jadi ini daerah penyelesaian segitiga ini. Oke, nah dari sini kita bisa simpulkan mana yang benar dari keempat pernyataan ini. Kita lihat nomor 1, batas daerah S. Oh, ini namanya S ya. Ini aku namain S aja kalau gitu. Oke, pakai warna biru ya. Ini S-nya. Batas daerah S merupakan suatu segitiga, betul ya. Seluruh daerah S terletak di kuadran pertama dan keempat. Nah, ini kuadran 1 ya. Atau aku gambar di sini nih kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, ini kan benar. S kan terletak di kuadran 1 sama 4 ya. Berarti pernyataan 2 ini ya juga benar. Kemudian garis Y sama dengan min X memotong daerah S. Nah, Y sama dengan min X itu yang mana? Nah, jadi gini. Y sama dengan min X ya. Artinya aku tulis di sini ya. Kalau kita punya Y sama dengan min X ya. Kalau misalkan kita masukin X-nya 1 gitu ya. Kalau X-nya 1 berarti Y-nya berapa? Y-nya min 1 ya kan. Jadi koordinatnya adalah 1, min 1. Kalau X-nya 0, X-nya 0, jadi Y-nya sama dengan
min 0 atau ya tetap 0. Jadi kita punya dua koordinat 0,0. Jadi kalau kita gambar 0,0-nya di sini, kemudian 1 min 1 ya di sini ya, kira-kira ya. Nah, gini. Oke. Jadi nanti garisnya kira-kira yang ini nih ya. Yang aku kasih warna apa ya? Misalkan warna ya warna ini aja ya, biru ungu gini ya. Jadi kira-kira nanti gambarnya itu nah seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini udah pasti akan memotong ya. Karena gradiennya nggak sama kan dengan gradien garis yang warna biru ini. Gradien garis ini nih teman-teman. Gradien garis 3y 3x plus y sama dengan min 3. Ini kan gradiennya sama dengan min 3 ini ya. Ini gradiennya sama dengan min 3. Bentar. Nah, ini kan udah pasti nanti akan memotong ya. Jadi memotong daerah S ini juga benar ya. Ini juga benar. Nah, berarti nomor 3 benar. Yang keempat, titik 2,10 terletak daerah S 2,10. X nya 2, Y nya 10. Enggak ya, karena X nya 2 kan di mana? Di sini ya, ini kan titik potongnya di mana ini? Coba kita cari ya. Yang ini. Oke, bentar ya. Nah, ini kan perpotongan antara garis yang ini dengan garis yang ini kan yang hijau. Ini kan tadi ini min 2x plus y. Min 2x plus y sama dengan min 2. Kemudian ini kan x sama dengan 5 ya. Kalau x nya kita masukin 5, berarti min 2 kali 5 ditambah y sama dengan min 2. Ini min 10 ditambah y sama dengan min 2. Jadi y nya 10 dikurangi 2 telah 8. Jadi koordinatnya 5,8. Nah, di sini kan sebenarnya ini 8 ya. Cuman ya gambarnya nggak sesuai. Jadi ini kelihatannya nggak pas. Tapi sebenarnya di sini tuh 8. Jadi kalau 2,10 ya otomatis di atas ini dong ya, 2,10 ya. Ini 1, ini 2 ya. Nah, 10-nya pasti di sini. Nah, jadi ini salah. Nah, jadi yang benar hanya 1, 2 dan 3. Oke. Jadi seperti itu caranya. Ini memang agak panjang ya. Karena satu soal kita harus menjawab 4 pernyataan seperti ini. Oke, sekarang kita coba soal nomor 17 ya. Kita baca dulu soalnya. Koordinat titik-titik sudut segitiga PQR adalah ini ya. P 2,4, Q 2,6, R 4,Y. Apakah garis L yang melalui titik 0,0 dengan gradiennya M memotong segitiga PQR? Nah, ini ada dua data ya teman-teman. Jadi Y-nya antara 8 dan 16, kemudian M-nya lebih besar 0, kemudian Y lebih besar min 4, lebih kecil 12, kemudian M-nya kurang dari 2. Nah, manakah dari opsi ini yang sesuai dengan data yang diberikan ini ya? Oke, gimana ini caranya? Nah, pertama kita coba dulu ya, bikin sketsa segitiganya ya. Di sini berarti kita cuma bisa gambar titik P sama Q karena R-nya kan masih nggak tahu ordinatnya berapa ini. Oke, kita coba gambar di sini. Misalkan ini koordinat kartesiusnya ya. Nah, misalkan kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, di sini kan pertama kan 2,4. Jadi misalkan ini 1, 2, ini misalkan yang ini aku buat 22 gitu ya teman-teman, biar nggak terlalu panjang. Jadi ini 2, ini 4, ini 1, ini 2. Jadi 24 kan di sini nih ya nggak. Nah, gini ya, ini titik P. Oke, titik P misalkan di sini, kemudian Q-nya 26. Nah, berarti kan atasnya kan ini berarti sini 6.
Oke, 26. Nah, sini kan, ya. Nah, ini titik Q, ya. Nah, titik Q di sini. Nah, kemudian R-nya 4, Y. Jadi ini 3, 4. Nah, 4-nya kan di sini kan, ya. Oke, kemudian di sini ada garis L yang melalui titik 0,0. Jadi di pusat koordinat sini ya, 0,0, gradiennya M. Nah, sekarang kita coba lihat informasi 1, di mana di sini diberikan bahwa rentang Y-nya itu antara 8 dan 16. Oke, jadi kalau Y-nya antara 8 dan 16 ya, berarti kan kira-kira di sini teman-teman ya. Jadi misalkan ini 8 gitu ya. Ini 8, 16-nya anggaplah di sini gitu ya, 16. Nah, jadi nanti ini kita tarik garis ya, gini. Tarik garis juga gini ya. Nah, 4-nya juga kita tarik garis ini ya kan. Nah, gini. Nah, jadi kan nanti titik R-nya kan di antara garis putus-putus yang dibatasi dua bulatan ini ya enggak? Ya. Anggaplah misalkan di sini nih. Ya, anggaplah di sini gitu ya. Nah, di sini. Jadi nanti gambar segitiganya kan akan seperti ini ya. Nah, gini ya. Jadi ini kita bisa misalkan aja nah kayak gini ya. Oke. Nah, kemudian di sini ditunjukin bahwa gradiennya lebih besar dari 0 atau positif. Nah, teman-teman harus tahu bahwa ketika sebuah garis memiliki gradien positif itu artinya miringnya ke kanan atas ya. Nah, seperti inilah kira-kira. Ya kan? Jadi bisa curam, bisa agak landai kayak gini ya. Nah, jadi miringnya ke kanan atas. Oke? Terus melalui 0,0, jadi melalui sini. Ya, berarti kan ini masih nggak jelas ya. Maksudnya kita nggak bisa menentukan apakah garis ini pasti memotong atau pasti nggak memotong gitu. Karena kalau misalkan miringnya itu agak landai kayak gini, nah ya kan ini kan nggak kena. Tapi kalau miringnya itu ya lumayan curam gitu kan, berarti kan nah ini kan bisa jadi kena, ya nggak? Kalau sangat curam, nah ini nggak kena, bisa jadi nggak kena juga gitu loh. Jadi kita nggak bisa menentukan pasti memotong atau pasti nggak memotong, sehingga kita bisa simpulkan informasi satu ini nggak cukup ya untuk menentukan apakah garisnya memotong atau tidak. Nah, berarti ini kita tulis informasi satu tidak cukup ya, tidak cukup. Nah, seperti itu. Nah, berarti kita harus geser ke informasi yang kedua ya. Nah, jadi kita hapusin dulu ya yang ini karena ini berubah ya intervalnya mulai dari min 4 sampai 12 ya. Jadi ini aku hapus-hapusin dulu yang ini ya. Nah, ini aku hapusin dulu ya. Oke. Nah, ini juga aku hapusin dulu. Nah, gini ya. Nah, sekarang kita coba gambar min 4. Min 4 kan berarti di bawah sini ya. Jadi ini min 2 ya kan. Ini min 4 misalkan seperti itu. Kemudian 12, anggaplah di sini 12 ya. Jadi Y-nya itu di antara min 4 sama 12 ini ya untuk koordinat titik R-nya. Nah, jadi dibatasin dua bulatan ini ya, koordinat Y untuk titik R ini. Nah, gimana ini? Nah, ini M-nya kurang dari 2 ya. Nah, ini berarti M-nya juga bisa negatif kalau M-nya kurang dari 2. Nah, sekarang kita coba aja misalkan kita ambil ya titiknya di sini, misalkan di titik sini teman-teman ya, anggaplah di sini. Nah, R-nya misalkan di sini ya, titik R. Jadi gambarnya gimana? Gambarnya kan nanti jadi seperti ini ya enggak? Nah, ya. Nah, terus apakah kalau misalkan gradiennya kurang dari 2 itu pasti memotong segitiga ini? Nah, jadi kita kan tadi udah tahu kalau gradiennya positif ya, berarti miringnya kan ke kanan atas. Nah, kalau negatif, miringnya kemana?
Nah, ini miringnya adalah ke kanan bawah. Ya kan? Nah, sekarang kalau misalkan kita ambil gradiennya negatif misalkan ya. Kita ambil gradiennya min 2 gitu. Jadi kan miringnya ke kanan bawah. Melalui 0,0 berarti kan ya kayak gini. Nah, ini kan nggak memotong, teman-teman ya. Ya, jadi ini kita ambil M-nya kurang dari 0. Tapi kalau kita ambil M-nya misalkan itu positif ya. Nah, ini bisa jadi nanti memotong ya enggak. Nah, misalkan kayak gini. Ini kalau misalkan M-nya positif. Walaupun dia kurang dari 2 ya. Jadi kalau kita gabung M-nya lebih besar 0 tapi kurang dari 2 gitu. Atau R-nya kita pilih di sini misalkan. Ya. R-nya di sini. Ya. Nah, nanti kan bisa jadi memotong nih garisnya. Jadi ini juga sama, ini kita nggak bisa menentukan apakah garisnya itu pasti memotong atau pasti nggak memotong seperti itu. Jadi ini sama ya, ini tidak cukup ya, ini juga tidak cukup. Oke, nah berarti kemungkinan jawabannya itu adalah yang C atau yang E. Nah tapi yang mana yang paling tepat? Nah ini kita harus coba gabung nih atau kita gabung kedua syarat ini gitu ya. Ini aku hapusin dulu ya. Oke, seperti ini kita hapusin dulu lagi ya. Nah gitu ya, ini juga kita hapusin dulu. Oke, sekarang kalau kita gunakan kedua syarat, jadi misalkan ini kan yang pertama itu kan Y-nya antara 8 dan 16. Kalau kita gambarkan misalkan 8 sini, 16 sini, berarti kan ya sini kan gambarnya kan kalau kita buat garis bilangan gitu ya. Kalau ini antara min 4 sampai 12, min 4 kan sebelah kirinya 8 ya. 12 sebelah kirinya 16. Nah, gini. Nah, jadi irisannya kan di sini nih, ya enggak? Beririsan di sini nih, ya kan? Nah, gini kan? Nah, jadi irisannya nanti ya, itu adalah 8 sama 12. Nah, kayak gini ya. Jadi yang kita pakai yang ini. Jadi kita gunakan kedua syarat ini ya. Kita ambil irisannya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita gabung ini berubah jadi Y-nya lebih besar 8 kurang dari 12. Nah, untuk yang ini ya berarti M-nya lebih besar 0 ya, M-nya lebih besar 0 kurang dari 2 ya. Ini aku hapus dulu. Nah, sekarang kita coba masukin. Kalau ini Y-nya antara 8 dan 12 berarti kan terbatas cuman di sini nih ya. Aku hapus dulu ini. Nah, ini aku hapus dulu ya. Nah, jadi ini 8-nya kan di sini nih. Nah, ini ya. Nah, di sini. Ya kan? Jadi anggaplah misalkan R-nya di sini. Ya. Jadi segitiganya nanti kan gambarnya akan seperti ini. Nah, ini R-nya gitu ya. Oke. Nah, kemudian gradiennya itu adalah, nah sekarang tinggal kita cek garisnya gitu ya. Nah, di sini kan gradiennya kan antara 0 dan 2. Jadi ini udah pasti positif ya, tapi tidak melebihi 2. Oke, gimana ini? Nah, jadi kan miringnya udah pasti ke kanan atas gini. Tapi semiring apa gradien kurang dari 2 itu? Kalau misalkan kita buat gradien yang pas 2 ya, pas sama dengan 2, berarti Y-nya itu harus perbandingannya sama X itu harus 2:1 ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini nih kan tegaknya kan 4 ini ya, titik P ini. Kemudian ini kan datarnya kan 2. Jadi kalau gradien 2 berarti ini kan pas ya. Jadi perbandingannya kan 4:2 kan ya 2:1 alias 2. Jadi kalau misalkan gradiennya 2 itu pas kena di P. Nah, seperti ini. Tapi kalau teman-teman lihat di sini ini kan M-nya kurang dari 2, berarti otomatis di bawahnya alias di bawahnya kemiringannya di bawah titik P. Jadi bisa jadi seperti ini gitu. Nah,
intinya nggak akan memotong segitiga PQR ini sudah pasti ya, nggak akan memotong segitiga PQR. Artinya kita udah tahu pasti bahwa kalau dua syarat ini kita pakai keduanya, kita ambil irisannya ya, itu sudah pasti nanti kita tahu bahwa garis ini tidak memotong segitiga. Artinya kalau kedua informasi ini digunakan, itu cukup untuk menentukan apakah garis L memotong atau tidak. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita coba kerjakan soal nomor 18 ya. Sistem persamaan linier dalam variabel X, Y, Z sebagai berikut. Ada 3 ya, teman-teman. Memiliki solusi X sama dengan A, Y sama dengan B, Z sama dengan C. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Nah, di sini ada 4 pernyataan. Oke, gimana ini caranya? Nah, sekarang biar lebih mudah, ini kita masukin dulu ya. X-nya kita ganti A, Y-nya B, Z-nya C. Untuk masing-masing persamaan di sini. Berarti A ditambah 2Y berarti 2B ya kan, dikurangi 3C sama dengan K. Ini yang pertama. Yang kedua, berarti ini 2Y, Y-nya B ya, dikurangi 3Z, Z-nya C, berarti 3C sama dengan minus 3 ya. Nah, yang ketiga 3X berarti 3A dikurangi Z-nya itu C ya, sama dengan 2. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat. Ini kan yang nomor 2 ini ada C sama dengan 3A min 2. Nah, berarti ini bisa kita otak-atik yang persamaan 3 nih ya. Jadi, yang pernyataan 2 dulu ya. Ini kan kita punya 3A min C sama dengan 2. Oke, jadi kalau kedua harus kita tambahin C, berarti kan 3A sama dengan 2 plus C gitu kan. Ya enggak? Nah, kemudian kalau kita kurangi kedua ruas dengan 2 berarti 3A min 2 sama dengan C, atau C-nya sama dengan 3A min 2. Nah, ini ternyata betul ya. Jadi ini yang pernyataan 2 itu betul. Nah, sekarang lanjut ya. Kita lihat yang mana ini. Misalkan yang nomor 1 ya. C sama dengan 4 jika K-nya sama dengan min 1. Nah, itu kan berarti yang ada hubungannya dengan K berarti yang ini ya, persamaan pertama ini ya. Oke. Nah, cuman teman-teman lihat di sini. Ini kan ada kesamaan nih. Ini kan ada 2B min 3C. Nah, di sini juga ada 2B min 3C. Ya enggak? Jadi 2B min 3C di persamaan 1 bisa langsung kita ubah jadi min 3 ya. Aku tulis di sini. Jadi persamaan 1 A ditambah 2B min 3C di mana itu nilainya adalah min 3. Itu sama dengan K. Ya enggak? Jadi K-nya kita masukin ini ya, minus 1. Karena ini kan jika K-nya minus 1, kita buktikan apakah C-nya sama dengan 4 gitu ya. Nah, berarti A-nya sama dengan berapa ini? Nah, berarti min 1 tambah 3 alias 2. Nah, kita masukin ke persamaan 3. Persamaan 3 kan kita punya 3A ya, 3A 3 kali 2 dikurangin C sama dengan 2. 6 dikurangin C sama dengan 2 berarti C-nya berapa? 4. Nah, benar nggak? Kalau K-nya min 1 ya, kalau K-nya itu min 1, C-nya 4. Nah, benar ya. Berarti pernyataan 1 juga betul. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Pernyataan 3 ya. A sama dengan K ditambah 3. Oke. Nah, gimana nih nyari nilai A ya? A sama dengan K ditambah 3. Nah, dari sini tadi kan, dari yang ini tadi teman-teman. Tadi kan persamaan 1 bisa kita ubah jadi A ditambah ya, ditambah bentar. Nah, 2B min 3C-nya tadi kan min 3 ya enggak? Jadi A ditambah min 3 sama dengan K. Ya kan? Nah, jadi A ditambah min 3 sama dengan
K, ya. Atau A-nya sama dengan ya udah K plus 3. Jadi ini juga benar. Oke, yang terakhir yang nomor 4, A ditambah 2B sama dengan K ditambah 3C. Nah, ini juga benar kan? Dari persamaan 1 ya. Kalau kedua ruas kita tambahin dengan 3C, berarti kan nanti hasilnya jadi gini, A tambah 2B dikurangi 3C sama dengan K. Nah, ini kalau kita tambah kedua ruas dengan 3C ya. Jadi kita tambahin 3C, ini juga kita tambahin 3C. Ya udah. Berarti nanti ini 3C-nya habis ya. Jadi A tambah 2B sama dengan ya K ditambah 3C. Nah, ini juga betul. Jadi semuanya benar. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 19. Kita baca dulu soalnya. Sekumpulan data disajikan sebagai berikut. Ini datanya ya, teman-teman. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Oke. Nah, pertama, yang pernyataan 1, median kumpulan data sama dengan modusnya. Nah, median itu nilai tengahnya ya, nilai tengah data. Ini udah urut, enak ya. Jadi kita hitung dulu jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kalau datanya 13 berarti tengah-tengahnya di mana? Jadi mediannya itu sama dengan, ya bentar, itu data ke N plus 1 dibagi 2. Tadi kan banyak datanya 13 ya. Jadi N-nya itu 13. Berarti mediannya itu data ke berapa teman-teman? Bentar ya, ini agak macet nih. Data ke 13 tambah 1, 14 bagi 2 berarti itu 7. Kita lihat aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini berarti ya 6. Jadi mediannya itu 6. Nah, sedangkan kalau modus gimana modus? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. 6-nya muncul berapa kali nih? 1, 2, 3, 4. 5-nya 2 kali, 7-nya 3 kali. Berarti modusnya juga 6. Yang paling sering muncul kan 6 ya. Nah, berarti pernyataan 1 benar. Nah, sekarang rata-rata. Kalau rata-rata gimana? Rata-rata berarti dijumlahin semua terus dibagi banyak data kan ya. Nah, ini 5-nya ada 2 berarti 10 ya kan. 6-nya ada 4, 24. Ini 21 ya. Ini berapa? 16, ini 9 ya. Ini 3-nya biarin di sini ya. Nah, ini 3-nya sendirian. Nah, berarti kita tambah semua. 10 tambah 24, 34, 34 tambah 21, 5, 5 ya. Kemudian ditambah 25, 16 tambah 9 kan 25. 25 tambah 3, 2 lah, 28. Ditambah ini 3, nyimpen 1, 83. Nah, jadi rata-ratanya itu sigma XI ya dibagi sigma atau N gitu aja deh ya. Nah, berarti 83 dibagi berapa ini? Dibagi banyak datanya ada 13 ya. Nah, kalau 13-nya kita kalikan 6, hasilnya berapa? 78 kan ya. Jadi ini masih lebih nih, 6. Bahkan kalau dikalikan 7 ya kan? Oh, kalau kalikan 7 kebanyakan ya, berarti 6, ya. Ini ya. Nah, jadi rata-ratanya itu lebih dari 6. Ya, nah ini salah ya. Kemudian modus kumpulan data kurang dari jangkauan. Nah, kita cari jangkauannya dulu ya. Jangkauan itu data terbesar ya. Data terbesar dikurangin data terkecil. Nah, berarti berapa ini? Maksimumnya itu kan 9, minimumnya 3. Nah, ini 6. Nah, ini kan sama dengan modusnya ini ya enggak? Nah, ini nih. Nah, kalau ini kurang dari berarti ini juga salah. Kemudian yang keempat, median kumpulan data sama dengan rata-ratanya. Enggak sama ya. Mediannya tadi kan 6, rata-ratanya 6, jadi ini juga salah. Berarti banyaknya pernyataan yang bernilai benar itu ada
1. Oke, gitu ya. Oke, soal terakhir, soal nomor 20. Kita baca dulu soalnya. Fungsi f didefinisikan dengan fx sama dengan 1 dikurangin x kuadrat. Grafik fungsi g diperoleh dari pencerminan grafik fungsi f terhadap x sama dengan 1. Berdasarkan informasi di atas, pernyataan berikut yang bernilai benar adalah. Nah, ini ada 3 pernyataan ya. Oke, gimana ini? Nah, kita lihat yang nomor 1 ini kan G3-nya sama dengan 0. Berarti kita harus cari dulu fungsi G-nya ya. Di mana fungsi G itu hasil pencerminan fungsi F terhadap X sama dengan 1. Nah, jadi teman-teman harus ingat dulu ya. Kalau misalkan kita punya sebuah titik ya, X, Y gitu misalkan. Bentar ya. Nah, misalkan titik X, Y sini. Nah, kalau misalkan dia direfleksikan ya, kita refleksikan X sama dengan K ya, X sama dengan K atau X sama dengan H sama aja ya. Nah, ini hasilnya adalah X aksen, Y aksen, di mana X aksennya itu adalah 2 dikalikan K dikurangin X ya. Kemudian Y aksennya itu tetap adalah Y. Oke. Nah, di soal ini kan K-nya kan 1 ya. Jadi ini boleh langsung tak ganti 1 ya kan, 1. Nah, yang ini juga aku ganti 1 gitu. Nah, 2 kali 1 dikurangin X. Berarti ini X aksennya itu adalah 2 min X. Ya. Atau ini aku tambahin di bawahnya ya. Berarti X-nya sama dengan berapa berarti? Ya, X-nya sama dengan 2 min X aksen. Sedangkan ini Y-nya sama dengan Y aksen. Gitu ya. Nah, kita langsung masukin ke sini fungsi awalnya. Jadi di sini kan kita tahu bahwa mula-mula ya atau awalnya ya, awal. Nah, ini kan Y sama dengan 1 min X kuadrat. Nah, ini hasil pencerminannya, misalkan aku nama ini yang baru. Nah, caranya gimana nyarinya? Nah, kita tinggal ganti Y-nya dengan Y aksen ini ya, Y aksen. Jadi Y aksen sama dengan 1 min X-nya kita ganti dengan X yang di sini. Jadi 2 min X aksen kuadrat. Nah, seperti itu ya. Tapi kita bisa hapus aksennya juga nggak apa-apa biar enak lihatnya ya. Jadi Y sama dengan 1 dikurangin 2 min X kuadrat. Nah, udah. Berarti ini GX-nya nih. GX ya, GX sama dengan 1 dikurang 2 min X kuadrat. Nah, kalau kita cari G3 berarti kita ganti X-nya jadi 3. Di 1 min ini 2 dikurangin 3 dikuadratkan. 2 dikurangin 3 kan min 1. Min 1 dikuadratin 1. Jadi hasilnya 0. Ini berarti benar. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, grafik fungsi f dapat diperoleh dari pergeseran grafik fungsi G 21-an ke kanan. Nah, gimana nih? Benar apa enggak? Oke, kita coba bikin sketsanya ya. Ini aku hapus dulu ya. Nah, atau aku kecilin aja dulu ya. Nah, kira-kira kayak gini. Oke. Nah, jadi kita harus tahu bahwa jika kita punya grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat misalkan ya, AX kuadrat plus BX plus C. Nah, jadi kalau misalkan A-nya ini nilainya lebih besar daripada 0, maka grafiknya akan terbuka kemana? Ya, terbuka ke atas ya. Nah, kalau misalkan A-nya ini kurang dari 0, A itu koefisien X kuadrat ya, maka dia akan terbuka ke bawah. Nah, sekarang kita lihat. Untuk yang fx ya, atau ya Y sama dengan 1 min X kuadrat, ini kan bisa kita tulis lagi jadi Y-nya min X kuadrat plus 1. Ya enggak? Jadi kan A-nya kan negatif 1 di sini.
A-nya kan negatif 1, berarti A-nya bisa kita simpulkan kurang dari 0. Jadi dia akan terbuka ke bawah. Ya, jadi terbuka ke bawah seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba cari titik puncaknya. Masih ingat caranya? Nah, jadi kita cari dulu A, B, sama C-nya. B itu kan koefisien X, berarti kalau di sini kan nggak ada nih koefisien X, berarti 0 ya. C-nya 1. Kita cari XP-nya dulu, pakai min B per 2A ya. Jadi min 0 per 2 kali min 1 alias 0. Nah, untuk nyari Y puncaknya, tinggal kita masukin nilai XP ini ke sini, teman-teman. Ya. Jadi kita masukin lagi ke fungsi Y-nya. Berarti min X-nya 0 kuadrat ya. 0 kuadrat. Kemudian ditambah 1. Hasilnya adalah 1. Jadi titik puncaknya itu 0,1. Oke, jadi kalau kita gambar nanti bentuknya kira-kira kayak gini. Bentar ya, ini aku pakai warna hitam aja. Nah, jadi 0,1 kan di sini. Nah, gini kan. 0,1. Dia terbuka ke bawah kan? Berarti nanti gambarnya ya kira-kira seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, oke. Kebayang ya sekarang. Nah, sekarang kita cari titik potongnya. Dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu X artinya Y-nya 0 ya. Berarti kalau kita masukin ke sini ya, ke sini teman-teman. Berarti 0 itu sama dengan 1 min X kuadrat. Ini bisa kita faktorkan jadi 1 plus X 1 min X. Berarti X-nya sama dengan min 1 atau X-nya sama dengan 1. Jadi ini min 1, sini 1 gitu. Nah, kalau misalkan grafik fx ini kita cerminkan terhadap sumbu ini ya, garis x sama dengan 1. X sama dengan 1 kan di sini berarti teman-teman, di sini nih ya. Ya ini x sama dengan 1 ini ya ini. Nah, vertikal ya dia ya, x sama dengan 1. Jadi gambarnya nanti gimana? Ya gambarnya ya akan sama gitu ya. Jadi ini kan dari sini ke sini kan apa namanya? 1 gitu ya. Dari sini ke sini kan jaraknya 1. Berarti ini juga harus jaraknya 1. Kalau ini 1, nah sini juga harus 1. Nah, gini ya. Jadi ini harus 2. Nah, sini berarti 3 gitu ya. Nah, jadi nanti grafiknya kira-kira ya akan seperti ini yang warna merah ini. Nah, gini ya, teman-teman ya. Nah, ini kelihatannya kebesaran karena mungkin ukurannya nggak pas ya. Oke, ini aku geser dikit lah. Yang sini lah. Nah, sini 3 sini. Jadi nanti gambarnya sorry. Nah, gini ya. Nah, gini ya. Nah, sebenarnya dua-duanya ini sama ya, teman-teman. Sama. Oke. Jadi ini aku hapus dulu yang ini. Nah, ini. Nah, kayak gini. Sebenarnya dua-duanya ini sama karena dicerminkan nggak merubah bentuknya. Cuman gambarnya nggak pas aja ya. Oke. Nah, berarti kalau kita udah dapat Gx-nya, menurut teman-teman, benar nggak pernyataan ini? Grafik fungsi f diperoleh dari pergeseran grafik fungsi g dua satuan ke kanan. Kan g-nya kan yang sebelah kanan. Kalau digeser ke kanan lagi kan berarti ya salah ya, harusnya ke kiri gesernya. Ke kirinya 2 satuan. Ya, jadi ini salah ya. Nah, terus grafik fungsi g memotong sumbu y di 0, min 3. Nah, kalau yang ini kita masukin ke fungsi y yang tadi. Ya, kita kan tadi udah dapet di sini nih ya. Ini aku gedein dulu ya yang ini. Tadi kan kita udah punya nilai ininya ya, nilai g-nya ya. Ntar aku gedein dulu. Nah, ini dia tadi dimana gx-nya itu adalah 1 dikurangin ya 2 min x kuadrat. Nah, kalau di sini disebut memotong sumbu y, berarti x-nya berapa? Ya, x-nya adalah 0. Memotong sumbu y itu artinya x-nya sama dengan 0 ya. Ya udah kita masukin, berarti ini y sama dengan 1 min 2 dikurangi 0 kuadrat. Y-nya sama dengan 1 min 2 dikurangi 0, 2 dikuadratin 4. Y-nya sama dengan min 3. Jadi 0, min 3. Nah, ini
benar ya. Titik potong dengan sumbu Y-nya 0,-3. Artinya apa? Kalau ini kita panjangin lagi nanti sini, nah ini memotong di min 3. Oke, jadi yang betul adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah yang B. Gitu ya.